pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Saya sangat bersuka cita bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi di sesi Love Share Grow hari ini. Saya Lingga, IBO Sunrider. Saya bergabung dengan Sunrider 27 tahun yang lalu. Jangan seperti saya ya, udah kena sakit baru kemudian bergabung cari Sunrider. Nah, di sini hari ini lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, Love Share Grow itu adalah tagline dari Sunrider. Siang hari ini saya akan sharing mengenai apa sih itu Love Share Grow. Sehingga kita bisa menghidupi dan menghayatinya. Karena Love Share Grow itu adalah trademark dari Sunrider dan itu juga merupakan fondasi yang kita perlukan saat kita melakukan bisnis Sunrider. Nah, kita share mengenai yang pertama yaitu love. Love adalah cinta kasih. Manusia adalah makhluk sosial, di mana kita itu harus saling berhubungan satu sama lain. Jadi teman-teman coba pikir deh, mungkin ada di sini yang sudah isoman. Aduh, nggak enak banget ya, di kamar, berapa hari. Nah, tentunya kita itu lebih suka bersosialisasi karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk ciptaan Tuhan yang dapat disebut makhluk sosial karena harus selalu bersosialisasi atau berhubungan antar sesamanya. Nah, berarti itu kita nggak bisa sendirian. Makanya harus ada tali kasih sayang di dalamnya. Nah, cinta kasih manusia adalah kekuatan manusia yang paling tinggi. Jadi, kalau kita mau punya semangat, dorongan semangat yang paling tulus, paling murni dari dalam diri kita adalah cinta kasih. Sering kita dengar ya, kasih ibu itu luar biasa. Bagaimana seorang ibu bisa berkorban kalau di dalamnya tidak ada cinta kasih, berkorban untuk anak dan keluarganya. Nah, cinta kasih adalah motivasi utama dalam diri kita. Nah, cinta, bagaimana kita mencintai, kemudian kita mengerti, kita mengenal, itu adalah suatu proses. Sama seperti kita belajar mengenal Tuhan untuk kehidupan dalam cinta kasih, demikian juga segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi, untuk mencintai sesuatu yang membangun kita perlu mengenal. Kemudian untuk mengenal, kita perlu mengerti. Dan semuanya itu adalah proses. Ya. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Ini hal yang utama, teman-teman. Segala sesuatu dimulai dari kita. Kalau kita tidak mencintai diri sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Nah, bagaimana kita bisa berbagi? Bagaimana kita bisa membuat hidup kita berarti? Kita dapat mencintai diri kita dengan mengenal diri kita dan mengerti tujuan hidup kita. Untuk mengenal tujuan hidup kita harus mempunyai relasi dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Sebagai contoh, suatu handphone, alat ya, misalnya kayak handphone. Hari-hari kita pakai handphone ya teman-teman. Nah, kita kan tahu pakainya sebatas kita punya keperluan. Tetapi yang buat handphone, dia ngerti persis. Wah, itu kapasitasnya bisa buat ABCD, bahkan sampai Z. Tapi karena kita hanya pakai sesuai keperluan kita nggak bisa tahu sampai kapasitas segitu hebat, kecuali Sang Pencipta. Nah, sedemikian juga dengan kita manusia. Bila kita ingin kita mengerti diri kita harus mempunyai relasi dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Karena masing-masing dari kita itu unik, teman-teman. Bahkan kembar yang identik pun itu nggak ada yang sama, ya kan? Nah, sedemikian uniknya manusia sehingga tujuan hidup masing-masing itu berbeda. Tuhan yang menciptakan kita, dia sudah membuat blueprint-nya. Makanya kita harus punya relasi dengan Tuhan untuk kita bisa mengerti purpose kita. Dan kemudian setelah kita mengerti purpose kita
kita jalani hidup kita sesuai dengan purpose tersebut. Itu artinya kita benar-benar hidup dengan penuh. Sehingga kehidupan kita ini benar-benar sangat berarti. Sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang sesuai dengan purpose kita? Yang utama, kita selain punya relasi dengan Tuhan, kita juga perlu dalam hari keseharian kita perlu sehat. Kita perlu sehat, teman-teman. Ya, kita perlu sehat secara rohani dan jasmani. Ini penting sekali. Gimana kita bisa menjalani hidup dengan sukacita, dengan penuh tujuan, kalau kita sakit, kalau rasanya badan ini lemas, ya, kita perlu sehat. Nah, bagaimana untuk menjaga kesehatan? Yang paling penting, hidupi pola hidup sehat. Kita sebagai IBO Sunrider bergerak di bidang makanan kesehatan. Nah, kita harus menjadi role model. Role model untuk hidup sehat. Hidup sehat itu seperti apa? Hidup sehat itu benar-benar kita menjadikan gaya hidup kita itu hidup sehat. Contohnya misalnya, kita harus selalu berolahraga. Gak perlu yang jelimet-jelimet. Aduh, nggak ada waktu nih buat olahraga, sibuk. Kira-kira seperti itu ya. Nah, mungkin ada teman-teman di sini saya kasih tips ya. Kalau punya rumah yang ada tangga, ada 2 lantai, sederhana aja olahraganya. Naik turun 2 lantai, turun lagi. Lakukan setengah jam aja. Olahraga rutin. Segala sesuatu harus dilakukan dengan rutin, sehingga mendapatkan hasil. Demikian juga untuk kita, untuk hidup sehat, kita harus perhatikan olahraga, tidur yang cukup, dan kemudian juga kita harus perhatikan juga asupan nutrisi kita. Nah, asupan nutrisi kita itu haruslah yang benar-benar baik, sehingga tubuh kita mendapatkan makanan-makanan yang cukup. Nah, kita tahu bahwa produk Sunrider itu adalah makanan, nutrisi. Sehingga dia berbeda dengan suplemen yang lainnya. Nah, kenapa saya sendiri sudah memilih Sunrider selama 27 tahun? Tentunya itu bukan waktu yang singkat ya, teman-teman. Tetapi saya sangat mengerti bahwa Sunrider ini adalah nutrisi. Sehingga tubuh kita bisa menyerapnya dengan baik. Nutrisi sangat penting untuk makanan sel. Sehingga itu merupakan fondasi utama untuk kesehatan kita. Selain daripada pola hidup yang lain, sehat yang lain, yang banyak sekali itu. Ada olahraga, pikiran positif, kemudian istirahat yang cukup, kemudian juga asupan nutrisi. Jadi sebagai IBO yang mempresentasikan Sunrider, sebaiknya kita lakukan pola hidup sehat. Olahraga yang rutin, jadikan kita sebagai role model. Hidupi gaya hidup sehat tersebut. Jadi, kemudian untuk kita juga mengerti Sunrider, produk Sunrider, kita harus merasakan. Seperti saya katakan tadi, bagaimana kita mencintai kalau kita tidak mengenal. Bagaimana kita mengenal kalau kita tidak mengerti. Ini adalah suatu proses. Ya, teman-teman, ini adalah suatu proses. Jadi, cintai diri Anda, pola hidup sehat, nah kemudian cintai produk Sunrider. Bagaimana mencintai produk Sunrider? Itu sama seperti kita juga mencintai diri kita. Kita harus mengerti diri kita harus mengenal diri kita, sehingga kita bisa mencintai diri kita. Untuk produk Sunrider, cintai produk Sunrider dengan cara mengkonsumsinya. Sehingga kita benar-benar merasakan manfaat dari produk tersebut. Kemudian kita juga harus belajar tentang produk. Dan di Sunrider saat ini fasilitas untuk kita belajar itu luar biasa ya teman-teman. Bisa ada training satu kali setiap minggu, kemudian juga ada konsultan, kemudian juga ada blog. Kita bisa benar-benar menggali terus, memakai produk, mencintai produk, dan belajar mengenai produk tersebut, sehingga kita benar-benar mengerti
mengenal, dan mencintai. Itu adalah aktivitas yang penting untuk dasar kita melakukan bisnis Sunrider ini. Nah, kemudian setelah kita merasakan sesuatu yang baik, poin kedua adalah tadi kan kita love ya, love sebagai manusia kita juga harus berbagi kasih, share. Share adalah berbagi kasih. Sharing is caring. Itu adalah salah satu tindakan dari cinta kasih. Nah, yang utama pada saat kita berbagi, kita harus berbagi dengan tulus. Jadi jangan kita ketemu orang terus kita pikir, wah, aku bisa dapetin apa nih dari dia. Bukan seperti itu, teman-teman. Tapi berbagilah dengan tulus. Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Tentunya itu sangat menyukakan kita. Karena itu suatu hal yang tidak bisa dibeli. Bagaimana kita bisa membantu orang lain itu benar-benar value dan kita rasakan secara personal. Nggak bisa dibeli, nggak bisa dinilai dengan uang. Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar membuat hidup kita sangat berarti. Jadi, lakukan semuanya dengan tulus, lakukan semuanya dengan cinta kasih. Itu yang utama. Berbagi tentang apa? Berbagi tentang apa yang kita hidupi. Dari tadi awal saya sudah katakan bahwa kita harus hidup sehat supaya kita bisa menjalani kehidupan kita secara penuh sesuai dengan tujuan hidup kita masing-masing. Ya kita berbagi aja apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan, saya share. Entah orang itu terima atau tidak, itu pilihan orang lain loh teman-teman. Bukan berarti saya share nih ya kepada teman saya si A. Terus kemudian dia bilang, apa sih yang kamu sharing? Aku nggak suka. Nah, terus kita mau apa? Apakah kita akan marah? Atau tidak berteman lagi dengan si A? Tentunya tidak. Kenapa? Karena itu adalah pilihan dia. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi teman-teman, pada saat kita share dengan tujuan untuk membantu orang lain, tapi orang lain itu menolak, tidak apa. Bukan kita yang rugi, tapi dia yang rugi. Karena apa? Karena dia nggak melihat ini ada kesempatan bagus, bisa membuat kita sehat dan sejahtera. Jadi terus saja berbagi. Berbagi tentang pola hidup sehat. Berbagi tentang gaya hidup kita untuk kita hidup sehat. Semakin kita berbagi, apa yang kita tabur akan kita tuai, teman-teman. Jadi kita harus selalu terus berbagi dan berbagi. Berbaginya ke siapa? Siapa aja. Yang pasti berbagi ke keluarga inner circle kita. Kemudian ke teman, ke relasi kita. Saat ini media sosial banyak sekali. Silakan teman-teman berbagi di sana. Ya, tentunya apa yang dibagi, di-share sesuai dengan apa yang dialami, bukan karang-mengarang. Jadi benar-benar apa yang dialami, share dengan tulus, share dengan tujuan untuk membantu orang lain. Dan jangan takut kalau dibilang tidak, ya, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ingat ya, yang pertama tadi love, cinta kasih, kemudian share, berbagi, sebagai wujud dari tindakan cinta kasih kita. Kemudian berikutnya adalah grow. Di Sunrider dikatakan bahwa kita grow with joy. Dengan mencintai dan berbagi, maka kita akan bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Di Sunrider kita bertumbuh dalam kesehatan dan kesejahteraan. Ini adalah dua hal yang benar-benar sangat diingini oleh seluruh manusia. Manusia mau sehat, manusia mau sejahtera. Kalau sehat tapi tidak sejahtera, kayaknya nggak lengkap. Kalau sejahtera, banyak uang tapi sakit-sakitan, repot juga. Jadi memang hidup ini harus balance, teman-teman. Di mana
Semuanya harus balance. Seperti falsafah regenerasi menjelaskan, NBC, itu harus balance. Nah, tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada kekurangan. Contoh nih misalnya, kalau kita lihat restoran yang all you can eat, makan sebanyak-banyaknya, kekenyangan. Akhirnya apa? Aduh, enak juga ya perut. Tapi kalau kita mau diet, makannya dikurangi dikit-dikit. Aduh, lapar, jadi lemas. Nah, segala sesuatu harus balance. Apapun itu harus balance, harus seimbang. Tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Makanya itu merupakan salah satu dasar juga dari Schneider, falsafah regenerasi. Harus balance, ada NBC. Kira-kira seperti itu. Nah, grow, bagaimana kita bertumbuh dengan sukacita. Kenapa perlu sukacita? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Selama kita bisa berbagi sukacita kita, maka sukacita kita akan melimpah keluar, sehingga orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan sukacita. Aku tanya nih sahabat teman-teman, kalau misalnya ya ketemu dengan satu orang, mukanya seperti ini. Namamu siapa? Lingga. Kamu tinggal di mana? Alam Sutra. Enak nggak ya kalau kita tanyanya seperti itu? Habis itu kita udah nggak mau nanya lagi deh. Tapi kalau ditanya begini, namamu siapa? Namaku Lingga. Tinggalnya di mana? Aku tinggal di Alam Sutra. Beda nggak teman-teman? Jadi apa yang kita ingin orang lain perbuat untuk kita, yuk kita perbuat untuk orang lain. Ya kan? Itu adalah hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Ya. Nah, kembali ke grow with joy. Pada saat kita mau bertumbuh, kalau kita melakukan semuanya dengan sukacita, maka semuanya itu akan berakhir juga dengan sukacita. Ya. Nah, dengan pola hidup sehat, kita terus hidup sehat. Kemudian, pada saat kita menjalankan aktivitas bisnis kita, maka bisnis kita akan terus bertumbuh. Jangan bisnis ini dijadikan beban teman-teman. Aduh, nggak mau deh jalanin lagi karena ajak si A ditolak, si B ditolak, C ditolak, D ditolak. Nggak mau deh, capek. Nah, untuk itu sebenarnya siapa yang rugi? Kita loh. Mungkin pada saat kita ke A, B, C, D ditolak, pada saat kita ketemu ternyata dia perlu sekali. Nah, jangan menyerah ya teman-teman. Semuanya perlu proses, semuanya perlu ketekunan, apapun itu. Apapun itu dalam hidup perlu proses. Nggak ada kan anak kecil yang begitu lahir langsung bisa lari, ya kan? Nah, itulah hukum alam. Perlu proses, teman-teman. Nah, yang penting, pada saat kita mau grow, kita bertumbuh, selain kita bertumbuh untuk diri kita, untuk leader-leader yang punya tim, ayo encourage downline-nya, encourage partnernya untuk selalu terus sharing supaya bisa bertumbuh. Selalu tekun untuk memilih bersukacita dalam proses sehingga kehidupan kita ini bisa menginspirasi orang lain. Ini sangat penting loh. Bagaimana hidup kita bisa berarti untuk orang lain. Sehingga pada saat kita grow, pada saat kita bertumbuh dengan joy, dengan damai, dengan sukacita. Ini adalah tujuan yang paling mulia. Kita hidup satu kali di dunia ini. Kita ingin hidup kita berarti. Nah, love, share, grow adalah bagaimana kita sukses dalam 3 langkah. Yang tadi ya, love, cinta kasih. Bagaimana kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang harus menyebarkan cinta kasih. Ya, kita cintailah produk Sunrider. Cintai petualangan kita dalam menjalankan bisnis Sunrider ini. Begitu ya teman-teman, karena kita cinta diri kita, mau sehat, yuk kita cintai produk, kemudian kita cintai petualangan bisnis kita. Enjoy, bukan dengan beban. Kemudian kita share, berbagi dengan tulus.
berbagi kepada siapa saja dengan tulus. Kemudian grow, bagaimana kita lakukan terus proses tersebut, kita akan bertumbuh menjadi orang yang benar-benar berguna bagi orang lain, menginspirasi orang lain, dan bagaimana kita bisa berbahagia melihat partner-partner kita bisa makin sehat, bisa makin sejahtera. Kira-kira demikian sesi dari saya. Ini sesi terakhir, semoga semua bisa mengikuti sampai terakhir ya. Nggak lapar atau ngantuk. Terima kasih teman-teman, terima kasih Sunrider Indonesia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi. Terima kasih semuanya, salam sehat sejahtera, sukses untuk kita semua, Tuhan memberkati. Terima kasih.